Kalau teknik kimia, dia mungkin lebih banyak ke proses kimianya, terus bagaimana aplikasinya ke industri. Oh begitu. Iya. Oh jadi kalau mau bahas skincare ke farmasi, bukan ke teknik kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya Marisa ditemani oleh Pak Ilham, Ketua Program Studi dari Teknik Kimia Universitas Fajar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pakai bahan kimia? Untuk apa? Untuk mengawetkan diri. Oh enggak perlu, kalau di sini enggak perlu pakai bahan kimia. Nanti di lab baru pakai bahan kimia. Oh begitu. Iya. Nah kalau di Teknik Kimia Unifa ini ada konsentrasi juga Pak? Konsentrasi di kimia untuk sejauh ini ada dua. Ya. Teknologi proses hasil pertanian dan perkebunan itu satu, yang kedua itu teknologi lingkungan. Teknologi lingkungan. Yang paling banyak diminati apa Pak? 50-50 sih. Ada yang ya kalau mau bilang lebih banyak mungkin masih bisa dikategorikan hampir sama ya. Nggak bisa bilang ada yang banyak lebih banyak daripada yang lain. Iya, intinya 50-50. Tapi dulu Pak Ilham memang dari zaman sekolah sudah kepikiran, oh saya nanti kuliah teknik kimia. Enggak sih, awalnya sih karena saya dulu awalnya cuma mau ikut PMJK, cari yang gretongan atau gratis. Oh iya. Jadi PMJK awalnya dulu waktu SMA memang dulu saya konsentrasi ke kimia, tapi ikut lomba selalu juara terakhir terus. Iya, jadi mungkin itu dasarnya. Terus tiba-tiba ada PMJK yang dikasih gratis atau beasiswa. Iya. Ya sudah ikut itu aja. Dan banyak kuota untuk di kimia atau? Enggak sih, cuma ada 2 itu hari pas di UNM untuk kimia. Jadi ambil yang itu karena keluarga juga kan belum bisa memenuhi secara keseluruhan untuk kuliahnya seperti itu. Oke, berarti awalnya cuman karena oh ini aja deh biar dapat beasiswa. Iya. Tapi bertahan sampai akhirnya jadi kaprodi. Kaprodi juga bukan tujuan utama sih awalnya. Iya. Intinya kan cuma mencerdaskan Anak bangsa saja sih. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya, undang-undang kan. Iya. Oh gitu. Nah kalau misalkan kita mau daftar di teknik kimia Unifa memang harus pintar kimia atau gimana? Kalau untuk pintarnya sih sebenarnya bisa disesuaikan pada saat di dalam kan tetap kita mengajar dari awal. Jadi yang hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk mempelajari tentang teknik kimia itu dipelajari memang dari awal semester 1, 2, 3 itu tetap kita lalui. Setelah itu baru kita mulai masuk ke konsentrasi masing-masing. Ada yang mau ikut ke konsentrasi pengolahan hasil perkebunan atau pertanian, ada juga yang bisa masuk ke teknologi lingkungan. Jadi pada saat setelah pengalihan konsentrasi nanti dipilih lagi ada beberapa mata kuliah pilihan yang bisa menjadi penunjang keilmuannya mereka seperti itu. Oke, berarti nggak usah ragu kalau misalkan merasa kimianya standar itu nanti akan belajar dan diasah lagi. Banyak kok yang lain yang bukan dari jurusan IPA ataupun khusus kimia yang masuk juga di sana dan rata-rata sudah bekerja untuk alumni kita. Alhamdulillah ada yang beberapa yang kerja di perusahaan tambang batu bara. Yang terakhir kemarin itu ada yang, tapi ini yang dari anak SMAK. Iya. SMAK Makassar, dia sudah kerja di PT IMIP. Iya. Jadi prospek kerjanya sebenarnya kalau di teknik kimia itu apa saja sih Pak? Prospek kerja, waduh, kalau teknik kimia itu banyak sekali sih sebenarnya. Cuma mungkin sebagian orang mungkin belum terlalu memahami ya intinya karena pikirnya pada saat masuk, aduh susah sekali ini kimia kan. Iya. Tapi kan pada dasarnya kalau intinya mau belajar kan tidak ada yang susah sih. Nah setelah selesai atau menyelesaikan program studi S1 sarjana, kalau sejauh yang saya lihat sih mungkin persentase untuk bekerjanya anak-anak setelah selesai itu mungkin di atas 90% sih. Kalau saya pikir, iya. Karena sejauh ini saya belum pernah dengar anak-anak yang belum bekerja. Karena rata-rata sudah bekerja.
ataupun mungkin mereka memilih untuk tidak bekerja, itu lain hal kan. Ya. Seumpama ada usaha lain yang dia dijalankan atau bagaimana. Seperti itu sih. Kalau di Teknik Kimia Unifa sendiri, bedanya dari kampus-kampus lain apa? Teknik Kimia Unifa bedanya mungkin lebih ke teknopreneurship-nya. Jadi kita tujuannya ke arah situ. Jadi selain berusaha menciptakan ahli teknik kimia yang andal di bidangnya, sekaligus kita memberikan pengetahuan terkait kewirausahaan. Jadi impiannya teknik kimia ke depannya ini anak-anak bisa lebih mandiri. Bagaimana caranya menjalani hidup kan? Kalau kita hidup di zaman sekarang kan semuanya serba berubah dalam kurun waktu setahun 2 tahun, beda lagi setelah tahun berikutnya. Jadi memang tidak bisa kita stagnan di ilmu kimia tok saja ataupun di teknik kimia tok saja, tapi harus juga anak-anak dibekali jiwa kewirausahaannya. Ya, entrepreneurship-nya ya, sesuai betul. Dengan visi misi dari Unifa sendiri pasti. Iya, betul. Kalau dari inovasi teknik kimia untuk inovasi pembelajaran ataupun kedepannya itu apa? Inovasi mungkin kita pasti berbicara panjang lebar lagi ya istilahnya. Tapi saya coba persempit saja. Inovasi sejauh ini kalau untuk secara umum di Unifa kan kita sudah pakai LMS Learning Management System menggunakan aplikasi HIELTS. Nah itu rata-rata kan sudah digunakan oleh dosen. Jadi semuanya berbasis online, mulai dari absensi, penguploadan materi, kemudian komunikasi antara dosen dan mahasiswa kan bisa dilakukan di situ. Nah kalau untuk kedepannya mungkin kita coba buat inovasi terkait bagaimana membuat praktikum virtual sih. Itu dia jadi tantangannya kita mungkin ke arah situ. Karena kan sejauh ini praktikum masih selalu menjadi momok, apalagi yang mahasiswa yang kelas kerja. Kan rata-rata kebanyakan mereka kan ambil kelas kerja dengan harapan mereka bisa sambil kerja terus lanjutkan kuliah juga. Nah, biasanya kan kalau ada praktikum kan agak kesusahan kita kalau seumpama mengundang mereka. Bisa saja mereka tidak dapat cuti lah dari perusahaan. Nah, itu kan bisa kita fasilitasi dengan membuat praktikum virtual, tapi itu masih agak jauh sih karena targetnya kita mudah-mudahan bisa di 2022 atau 2023 itu sudah bisa diaplikasikan. Kalau selama pandemi COVID-19 kita kan kuliah dari rumah, belajar dari rumah. Itu dari teknik kimia sendiri bagaimana sih proses pembelajarannya? Sama sih sama yang lainnya, tetap mengajarnya kita melalui aplikasi HIELTS, kemudian kontak dengan mahasiswa online juga secara. Untuk prakteknya bagaimana itu Pak? Nah praktek itu kita fasilitasi dengan istilahnya selang-seling. Jadi kemarin ada yang diperbolehkan beberapa mengikuti praktikum, tapi dibatasi jumlah pertemuannya dan jumlah pesertanya. Itu kita coba rencanakan di semester ini juga. Kemudian untuk praktikum yang untuk kelas kerja rata-rata kita masih melaksanakan online karena kita tidak bisa paksakan keadaan sekarang toh. Nah praktikum online itu sendiri ada sendiri tantangannya. Nah makanya itu kita coba kembangkan praktikum virtual. Jadi bagaimana caranya mahasiswa bisa berinteraksi dengan alat-alat tanpa harus hadir dalam laboratorium itu tersendiri. Seperti itu. Oke, jadi praktek pun harus dipikirkan bagaimana betul bisa berbentuk digital ya. Iya, harapannya kita ke depan seperti itu kan. Dan saya rasa memang di luar negeri pasti juga arahnya bakalan ke sana sih. Iya, seperti itu. Oke, nih Pak banyak yang tanya di Instagram. Oke. Oh, ini kayaknya pertanyaan bukan cuman di Q&A-nya Teknik Kimia, tapi sudah banyak sekali yang komen, kapan sih kuliah offline, Min? Oke, saya bantu jawab ya. Jangankan kalian teman-teman, saya juga berharap sekali kita bisa kuliah offline. Karena saya cuma tahu muka tak di layar. Saya berharap kita bisa ketemu supaya saya bisa lihat, cantik betul ini mahasiswaku, gagah-gagah semua. Tapi ya, kita berdoa saja semoga secepatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka. Oke, ini Pak ada yang tanya, ini pertanyaan bucin nih, ngebucin ya. Senyawa apa yang bikin kita bisa jatuh cinta? Adakah senyawa kimia yang bisa membuat kita jatuh cinta? Senyawa yang membuat jatuh cinta mungkin lebih banyak ke hormon mungkin. Hormon? Iya. Oke.
mungkin ke Endorfinnya. Ya. Harus banyak olahraga biar hormon endorfinnya makin ini ya. Iya, karena kan endorfin berhubungan dengan sifat kegembiraan ya. Jadi makin banyak produksi endorfin dalam tubuh kan otomatis dia makin meningkatkan tingkat kebahagiaan. Kebahagiaan, mungkin. oke. Betul, seperti itu. Jadi yang hatinya hampa, kosong, belum jatuh cinta, kamu kurang olahraga. Tapi sarannya jangan coba-coba dengan menggunakan Bahan kimia. Iya, barang-barang terlarang ya, karena Oh, kan iya. itu boleh juga sih sebenarnya. Itu cara singkatnya istilahnya. Cara singkat, Iya. mempersingkat hidup. Nah, betul. Cara mempersingkat hidup itu. Nah, iya Oh, seperti betul. itu. Oke, ada yang tanya lagi. Oke. Kenapa sih saya harus bergabung di Teknik Kimia Unifa? Kenapa harus bergabung? Mungkin lebih ke prospek sih mungkin. Prospek teknik kimia ke depannya kan apalagi kita sejak tahun 2020 sudah akreditasi B. Jadi untuk pengakuan secara institusi maupun secara prodi keluar itu sudah tidak ada masalah lagi sih sebenarnya. Proses penerimaan di PT-PT ataupun di perusahaan-perusahaan itu sudah sangat memungkinkan. Jadi kita sudah bisa meminimalisir sih sebenarnya kemungkinannya apakah ini anak boleh bekerja di masa depan ataukah tidak, begitu. Berarti prospek kerja sudah sangat banyak. Aduh, sudah banyak sekali. Kalau mau dideskripsikan satu persatu, aduh sampai sore kita. Ya soalnya kalau saya secara pribadi saja kalau kepikiran kimia ini ngapain ya, main tabung-tabung kali atau bahan-bahan cairan. Terus apakah kalau bekerja itu akan ke situ juga? Memang larinya ke ilmuwan begitu. Tergantung sih. Jadi kan istilahnya ada juga sih juga beberapa mahasiswa yang mungkin kerja di bank itu ada. Jadi tidak muluk sampai harus jadi analis laboratorium. Iya. Terus jadi yang berhubungan di laboratorium lah intinya. Tapi banyak juga yang bisa jadi bekerja di bidang K3 seumpama kesehatan dan keselamatan kerja. Itu bisa diambil sertifikatnya. Nanti kita coba fasilitasi nanti untuk pengambilan sertifikat K3 ataupun sertifikat kompetensi yang berhubungan dengan teknik kimia akan kita coba fasilitasi di Universitas Fajar. Oh, berarti kedepannya sudah bisa untuk melakukan sertifikasi. Intinya kalau teknik kimia sih 90% lah itu pasti sudah kerja sih, intinya seperti itu. Kalau udah selesai udah kerja. Pasti kerja. Iya. Saya penasaran yang kerja di bank, dia mungkin mengawetkan uang pakai bahan kimia supaya uangnya udah habis gitu. Bisa jadi ya, saya penasaran itu. Ada lagi yang tanya. Oke. Apakah kalau saya masuk teknik kimia, saya bisa buat skincare berbahan kimia? Skincare. Kayaknya dia mau awet muda. Aduh. Bisa cantik. Sebenarnya kalau untuk masuk ke teknik kimia mau apa istilahnya? Mau buat skincare ya. Skincare kan sebenarnya dia dasarnya ada basis. Jadi istilahnya basisnya skincare itu dipelajari sebenarnya, tapi kita lebih fokus ke farmasinya dia. Jadi skincare itu lebih ke farmasi sebenarnya. Kalau teknik kimia dia mungkin lebih banyak ke proses kimianya, terus bagaimana aplikasinya ke industri. Oh begitu. Iya. Oh jadi kalau mau bahas skincare ke farmasi, bukan ke teknik kimia. Tapi Saya curiga dia jual. boleh juga sih skincare. sebenarnya, cuma kan basis keilmuannya mungkin agak berbeda. Berbeda, Iya. apalagi untuk konsentrasi dari Unifa sendiri ya. Iya betul. Berarti jangan Ki di sini kalau mau Ki bikin skincare abal-abal. Yang dicampur-campur sembarang dan bahan kimia. Iya. Oke. Nah, ini Pak, kalau misalkan ini ada yang nanya lagi. Oke. Sejauh mana sih minatnya yang mau masuk di Teknik Kimia Unifa? Minat yang mana dulu nih, masyarakat umum Ya, secara ataukah umum. yang selesai Selesai SMA terus dia mau Nah, kalau kuliah. kimia itu sendiri sebenarnya kita biasa ibaratkan orang memancing sih sebenarnya. Kalau di kimia, kalau masalah peminatan ya, Iya. karena istilahnya begini. Kalau kita mancing di kolam yang agak besar, biasanya kalau kayak masyarakat umum, mungkin mereka pikirnya aduh kimia itu susah. ya. Terus saya belum tahu bagaimana prospek kerjanya ke depan. Tapi kalau kita seumpama buat kerjasama dengan beberapa sekolah yang terkait mengenai analisis kimia, itu besar sekali sih sebenarnya potensinya. Jadi istilahnya skop untuk mahasiswa masuk ke teknik kimia sebenarnya memang kalau butuh pengetahuan dasar terkait kimia, iya memang itu lebih bagus lagi. Iya. Tapi
banyak juga yang dari masyarakat awam yang memang dari dasarnya awalnya memang sudah tertarik ke kimia seperti itu. Kayaknya memang kalau yang masuk teknik kimia, kayak misalnya teman-teman saya, kalau saya tanya kenapa masuk ke kimia, pasti jawabannya cuma satu, aku suka aja. Ya, intinya seperti itu. Iya, sih. jadi aku suka aja saja. Oke, berarti memang suka mempelajari tentang kimia. Kalau kimia itu biasanya kayak apa ya? Biasanya tingkat kesukaannya itu mulai dari awal enggak terlalu lama-lama kalau sudah pelajari makin lama makin suka, bahkan bisa jadi taraf adiktif ya istilahnya. Jadi makin kecanduan untuk seperti belajar. itu. Oke. Nah, ada pesan tidak Pak Ilham buat teman-teman Univers yang mau gabung di Teknik Kimia Unifa dan juga buat teman-teman yang sementara berkuliah di Teknik Kimia? Oke, untuk yang mana dulu nih? Yang mau gabung dulu. Yang mau gabung, silakan mendaftarkan diri Anda ke Teknik Kimia Universitas Fajar, karena sekarang alhamdulillah kita sudah dapatkan akreditasi B dan kita sudah dilengkapi dengan LMS sejak 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Sejak 2 tahun yang lalu kita sudah difasilitasi dengan learning management system untuk proses pembelajaran secara online. Jadi tidak ada masalah sih. Yang mau kelas kerja, kelas reguler, bahkan sekarang kita sudah ada program rekognisi untuk kerjasama dengan 2 sekolah antara SMAK dengan Unifa dan Sekolah Menengah Teknologi Industri yang ada di Sudiang dengan Unifa juga. Jadi bulan lalu kita sudah tekan MOU sama-sama dengan mereka. Insya Allah kita akan fasilitasi kalau untuk program rekognisinya seperti itu. Kalau untuk adik-adik yang sudah sementara kuliah yang mengharapkan pertemuan offline dulu ini, insya Allah kalau tidak ada halangan kita bisa lakukan pertemuan offline di semester yang akan datang atau semester depan. Nah, untuk pesannya mungkin lebih giat belajar lagi, jangan patah semangat, dan mungkin lebih rajin-rajin ke prodi ya mungkin. Kunjungi Kaprodinya, rindu dia. Sepi ya. Iya, betul. Nggak zaman kuliah tatap muka kan pasti rame. Iya. Ada saja yang mengeluh. Ada saja yang masuk ke ruangan curhat. Iya. Pasti terasa bedanya. Nah, buat teman-teman semua yang sementara sekolah SMK-nya mungkin ngambil jurusan kimia, itu di Unifa sekarang sudah ada program rekognisi. Jadi kalau kamu masuk di sini tidak perlu lagi mengulang mata pelajaran yang sudah kamu pelajari semasa sekolah. Oke Pak Ilham, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengisi Unifa Talk kita episode kali ini. Jadi buat semuanya yang tertarik untuk bergabung di Teknik Kimia, jangan lupa langsung mendaftar di Universitas Fajar. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.